Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, Shalom. Shalom. Bersyukur malam hari ini kita kembali boleh bertemu dalam persekutuan doa. Nah, malam hari ini saya didampingi oleh kedua saudara kita, Saudara Nathan dan Clement dari tim Elion Broadcasting Ministry yang biasa kita kenal EBM ya. Nah, ini merupakan satu kesempatan kita bisa lebih mengenal ya, personal maupun juga pelayanan dari tim EBM pada malam hari ini. Nah saudara, karena itu mari kita sama-sama memulai persekutuan doa kita. Saya mengajak kita untuk menaikkan pujian Bukan Setia Sampai Akhir Hidupku. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan, jadi karya yang indah. Ini aku percaya, tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, bukan setia sampai akhir hidupku. Kini aku percaya, Ni aku percaya, tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, bukan setia sampai akhir hidupku. Sampai akhir hidupku. mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan bahwa kami yang manusia yang lemah dan terbatas ini, tapi Tuhanlah yang sudah mau menerima kami. Tuhan juga yang terus membentuk dan merubah kami menjadi lebih baik dan menjadi lebih serupa dengan rencana-Mu Tuhan. Dan Tuhan, karena itu kami mau menyerahkan hidup kami. Biarlah kami yang terbatas dan sederhana ini boleh Engkau pakai Tuhan untuk kemuliaan-Mu, dan Engkau beri kami kesanggupan, kekuatan untuk terus berkarya, bekerja dan setia kepada Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan persekutuan kami malam hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah saudara, pada malam hari ini saya mengajak kita bersama-sama merenungkan satu bagian firman Tuhan dari Injil Matius pasal yang ke-14 ayat 14 hingga 21. Saya bacakan bagi saudara. Injil Matius pasal 14 ayat 14 hingga 21. Demikian bunyi firman Tuhan. Ketika Yesus mendarat,
ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa." Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Tidak perlu mereka pergi. Kamu harus memberi mereka makan." "Jawab mereka, yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan." Yesus berkata, "Bawalah kemari kepadaku." Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput, dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat. Lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak. Mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa 12 bakul penuh. Yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Saudara, satu bagian firman Tuhan yang luar biasa yang mungkin pernah kita baca, kita pernah dengar. Suatu peristiwa mujizat yang sangat terkenal. Tuhan Yesus memberi makan 5.000 laki-laki, belum termasuk wanita dan anak-anak. Itu berarti mungkin bisa 15.000 sampai 20.000 orang. Berawal dari hanya 5 roti dan 2 ikan saja. Saudara, satu peristiwa mujizat yang luar biasa yang menyatakan karya Tuhan yang luar biasa di tengah satu kebutuhan, di tengah satu keterbatasan yang juga mereka hadapi. Nah, saudara, di dalam bagian firman Tuhan ini kita belajar beberapa hal. Yang pertama, kita melihat bahwa pekerjaan Tuhan itu tidak dapat dibatasi ya dengan sumber daya kita yang seringkali terbatas. Nah, saudara, kita melihat bahwa murid-murid pun juga demikian. Ketika mereka melihat bahwa di tempat itu begitu banyak orang yang belum makan dan tidak ada orang yang berjual makanan di tempat yang sunyi itu, sepi itu, maka secara logis mereka berkata kepada guru mereka, "Guru, suruhlah mereka pulang, di sini tidak ada makanan." Tetapi Yesus berkata, "Tidak, mereka tidak perlu pergi, kamu harus memberi mereka makan." Tapi saudara, murid-murid berpikir, "Bagaimana kami memberi mereka makan, Guru? Kita hanya punya 5 roti dan 2 ikan. Satu sumber daya yang begitu terbatas. Bagaimana melakukan perintah guru mereka, perintah Tuhan?" Tapi saudara, di tengah kebingungan mereka ini, Tuhan memberikan satu perintah yang jelas. Tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi mereka makan. Saudara, mereka dihadapkan kepada satu tantangan, melakukan perintah Tuhan yang begitu jelas dengan keterbatasan sumber daya yang ada pada mereka. Saudara, Tuhan Yesus sedang mau mengajar dan melatih murid-muridnya untuk mempercayai bahwa pekerjaan Tuhan itu tidak bisa dibatasi hanya dengan sumber daya kita yang terbatas. Pekerjaan Tuhan dapat tetap dilakukan, bahkan sekalipun diawali dengan sumber daya yang begitu terbatas. Nah, saudara, kita melihat contohnya saja ketika Tuhan Yesus memulai pelayanannya. Dia memulai dengan hanya 12 murid, ya. 12 murid saja, tidak banyak, saudara. Tapi kita melihat pada waktu-waktu selanjutnya murid-murid itu bertumbuh, bertambah banyak. Sampai sekarang tak terhitung banyaknya. Semua dimulai dari satu jumlah yang kecil, jumlah yang terbatas. Nah, saudara, kita melihat hal yang kedua. Di dalam peristiwa ini Tuhan Yesus juga ingin mengajarkan kepada murid-muridnya dan juga kepada kita bahwa pekerjaan Tuhan itu dapat dilaksanakan, dapat terwujud, ya. Bukan karena ada orang-orang yang hebat yang hadir di sana yang bisa melakukan perintah Tuhan, tapi sekalipun hanya oleh orang-orang biasa, tapi yang mau memberi hati mereka, hidup mereka, mereka pun juga dapat mewujudkan rencana Tuhan dan kehendak Tuhan itu. Nah, saudara, kita melihat ya, bagaimana ketika 5 roti dan 2 ikan itu diberikan. Dari mana sumbernya itu? Siapa yang mempunyai 5 roti dan 2 ikan itu? Memang di dalam Injil Matius ini tidak dicatat. Tapi kalau kita membaca Injil Yohanes, kita tahu bahwa 5 roti dan 2 ikan itu adalah milik seorang anak kecil. Seorang anak kecil bisa punya apa? Hanya 5 roti dan 2 ikan. Saudara, anak kecil ini sungguh menyatakan bahwa dia hanya orang biasa saja, ya. Tapi orang biasa ini dengan miliknya yang sangat terbatas ini, dia serahkan kepada Tuhan dan dapat dipakai oleh Tuhan untuk melakukan perkara besar di tangan Tuhan. Begitu juga kita melihat dengan 12 murid tadi. Siapa mereka? Orang-orang biasa.
Orang dari kalangan rendahan, para nelayan yang tidak diperhitungkan posisinya di tengah masyarakat. Tapi saudara, 12 orang biasa ini yang tidak luar biasa sama sekali, tapi di tangan Tuhan dapat melakukan pekerjaan-pekerjaan luar biasa. Kenapa? Karena mereka mau menyerahkan hati mereka, hidup mereka untuk dipakai oleh Tuhan. Sehingga menjadi suatu karya yang luar biasa. Saudara, prinsip yang sama juga berlaku di dalam kehidupan pelayanan kita sebagai anak-anak Tuhan, ya. Seringkali pelayanan kita itu dimulai juga dengan jumlah yang terbatas, jumlah yang sedikit. Dan juga dimulai hanya oleh orang-orang biasa saja, bukan orang yang luar biasa. Tapi orang-orang biasa yang mau memberikan hati mereka, hidup mereka untuk dipakai oleh Tuhan. Sehingga menjadi satu karya yang luar biasa, yang menjadi berkat bagi banyak orang, ya. Saudara, begitu juga yang kita melihat di dalam pelayanan dalam gereja kita. Ya, secara khusus malam hari ini kita melihat pelayanan dari tim EBM, ya, Elion Broadcasting Ministry, yang juga kita melihat prinsip yang sama, ya, di dalam satu kondisi awal yang terbatas, dimulai dari orang-orang biasa. Malam hari ini kita bersyukur, ya, sudah bersama-sama dengan kedua saudara kita, Nathan dan Clement, mewakili teman-teman dari tim EBM, dan kita ingin kenal lebih dekat dengan mereka. Apa yang mereka kerjakan, apa pergumulan yang mereka hadapi, ya. Baik, saya akan memulai pertanyaan ini kepada mereka. Selamat malam Nathan. Malam. Selamat malam Malam. Clement, ya. Nah, kita bersyukur malam hari ini kita bisa ngobrol bersama untuk lebih kenal, ya. Ya, kita lebih santai aja, silakan. Tehnya sudah tersedia, ya. Diminum dulu supaya tidak mubazir, ya. Silakan. Baik. Wah, terima kasih buat saudara yang sudah menyediakan teh buat kita malam ini, ya. Nah, saudara, kita akan mendengar selintas, ya, walaupun tidak bisa secara lengkap bagaimana pelayanan dari tim EBM, dan kita akan mendengarkan sharing mereka, ya. Yang pertama mungkin saya tanya terlebih dahulu kepada saudara Nathan, ya. Bagaimana sebenarnya awal mula sampai kita memulai pelayanan yang namanya tim EBM ini? Mungkin bisa diceritakan sedikit latar belakangnya. Silakan Nathan. Ya, sebetulnya kita di Pregolan sudah punya tim multimedia itu sejak tahun 2016, ya Pak Eri, kalau saya tidak lupa ingat. Tapi awalnya jadi itu cuma satu bagian di dalam tim ibadah yang tugasnya mempersiapkan slide PowerPoint kalau ada publikasi acara. Iya. Awalnya pekerjaannya itu gitu. Kita sudah punya angan-angan mau buat ini itu gitu ya, tapi ya masih perlu banyak perjuangan untuk mewujudkannya gitu ya. Nah, sampai waktu itu Maret gitu ya, pandemi ke Indonesia, datang ke sini. Jadi saya kalau ingat waktu itu seminggu setelah diumumkan di Indonesia ada kasus COVID pertama, itu hari Senin gitu ya. Kita pagi di grup WA kita masih ngomong-ngomong gitu ya. Apa kita minggu depan ini sudah mulai online begitu ya. Ya waktu itu saya cuma pikir ya kalau online bisa lah begitu ya. Terus habis itu nggak lama, beberapa jam setelah itu majelis Pak Teddy Region telepon saya. Gimana Nathan, siap tak kalau minggu depan kita harus online? Saya bilang, oh ya siap lah gitu ya, bisa lah gitu ya. Setelah telepon itu tutup, saya telepon Clement gitu, Men, minggu besok ini kita mungkin loh ya harus online gitu ya. Terus Clement, hah iya online gitu ya, gimana caranya gitu ya. Saya sebetulnya juga nggak ada pengalaman online gitu, cuman pernah sekali gitu ya waktu kuliah dulu di kampus karena saya panitia lomba gitu ya, terus karena ruangannya terbatas harus di dua gedung yang berbeda jadi di streamingkan. Tapi itu sudah lama, belum ada YouTube, belum ada apa, waktu itu cuman pakai jaringan internet dalam kampus saja begitu. Pengalaman saya cuman itu gitu ya, lainnya nggak ada gitu ya. Saya cuman kepikirnya sekarang ini kalau lihat YouTube ya, ibu-ibu masak bisa masuk YouTube, anak-anak main layang-layang bisa masuk YouTube, masa pekerjaan Tuhan gereja nggak bisa gitu ya. Pasti bisa, gimana caranya ya kita cari tahu gimana gitu ya. Waktu itu baru dimulai berapa orang ya awalnya itu? Awalnya 4, jadi saya, Clement, terus ada staff, Santo gitu ya, terus ada satu teman kita Andreas Salim yang bantu kita. Cuma 4 orang ya, bukan main tim kecil benar-benar ya, tim mini ini ya untuk memulai satu pelayanan yang begitu penting. Baik,
kita lihat karya Tuhan yang luar biasa ya. Nah mungkin pertanyaan berikut kepada Clement ya. Nah kegiatan apa saja yang mesti diliput dan disiarkan biasanya sepanjang minggu biasanya? Ya, yang pasti itu ibadah minggu umum, ibadah Mandarin, sekolah minggu, Ya. terus IBS, Ya. IBS online aja juga, Ya. ada animasi itu. Hmm. Terus ada saat teduh bagaimana Setiap pagi ya. setiap pagi. Terus ada paduan suara anak dan Paduan suara anak. dewasa. Iya, iya, iya. Terus Sekolah minggu. Sekolah minggu. Sekolah minggu. Ya, sekolah minggu. Dan kadang-kadang ada event khusus ya. Iya, ada kayak event khusus. Ibadah duka Ya. itu ya kan dibantu Ya. juga sepenuhnya ya. Sama persekutuan doa ya. Persekutuan doa Ya, benar, persekutuan doa persekutuan ya seperti yang hari ini. Ya. Luar biasa itemnya ya, begitu banyak yang harus ditangani dengan tim yang tadi saya katakan sangat terbatas itu. Ya, tapi bersyukur ya bisa dijalankan sampai hari ini sudah 6 bulan ya. Iya. Luar biasa ya. Baik, pertanyaan berikut mungkin kepada kedua saudara kita ya, Nathan dan Clement. Silakan dari Nathan terlebih dahulu. Nah, kira-kira dari semua pengalaman yang sejauh ini, tantangan-tantangan apa yang dirasa yang paling berat ya, yang selama ini dirasakan? Kalau menurut bagi saya ya, paling tantangan yang terberat itu kalau sampai ada gangguan gitu ya, waktu kita streaming atau siaran, Iya. tapi di sisi jemaatnya gitu ya. Jadi ada jemaat yang bilang suaranya nggak keluar atau gambarnya Iya, putus-putus buram gitu ya. Kalau kita di gereja ini kan kalau ada masalah kita bisa tangani langsung gitu ya. Tapi kalau jemaat kan kadang juga kita lagi tegang gitu ya, sudah mau live gitu ya, terus ada yang bilang ini suara enggak keluar apa gitu ya, itu tambah bikin tegang gitu ya. Tapi kita juga mau solve juga mesti kasih tahu coba ini, coba itu, butuh waktu nggak bisa langsung gitu ya. Itu yang cukup Artinya bikin. problemnya kadang-kadang di rumah, bukan di sini, bukan di Iya. penyiarannya, tapi penerimaannya. Iya gitu. Oh, Kita berusaha bantu gitu ya, jadi jangan sampai ada jemaat yang terhalang, nggak bisa ibadah. Betul. Tapi ya perlu usaha ekstra lagi. Kadang juga melatih kesabaran juga. Benar. Iya. Jadi menambah tekanan ketika sudah Iya. mau mempersiapkan sesuatu yang berat, ada pertanyaannya, tapi mereka berusaha melayani dengan baik ya. Ya ini cuma sharing, bukan berarti komplain, Oh ya. tapi maksudnya saudara-saudara kita ini sudah berusaha ya melakukan yang terbaik. Nah mungkin dari Clement apa lagi? Kalau dari saya yang baru ini ya mungkin IPS Iya. online, karena itu menggunakan animasi, Hmm. dibutuhkan skill juga untuk Iya. gambar ya, dan kita tahu di gereja ya tidak mudah dari Iya. orang yang nggak banyak lah, Hmm. tapi ya puji Tuhan ada orang-orang yang mau bantu, Hmm. terus ada yang mau mengajarinya Oke. ya, jadi IPS online bisa berjalan. Jadi kita lihat semakin Iya. lama semakin tinggi tuntutannya, Iya. butuh skill yang lebih baik, Iya, ha. sehingga SDM Iya, perlu dicari benar. ya, Betul. tantangan-tantangan ke depannya semakin berat. Baik, ya mungkin pertanyaan berikutnya ke Nathan ya. Nah biasanya pada waktu kita ibadah minggu kan kita live streaming ya. Nah mungkin juga ini satu kelebihan kita bahwa kita live sehingga jemaat yang mau mengikuti secara live juga bisa. Nah, tapi apa kesulitannya atau apa yang sering kali paling dikhawatirkan lah kalau kita harus posisi live streaming begitu? Ya, yang paling skenario terburuk ya Iya. itu kalau sampai internetnya dari pusatnya putus gitu Pak. Oh, Itu sudah kita nggak bisa apa-apa, tapi kita sudah siapkan satu cadangan gitu ya. Iya. Jadi kalau sampai ada terjadi sesuatu kendala, kita sudah siap dengan backup gitu ya. plan B-nya begitu Ya, ya. plan Ada B-nya plan kita B. sudah Ya, siap. jadi kita benar-benar harus berdoa supaya semua sarana pendukung tetap bisa berfungsi ya. 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 Baik, yang berikutnya mungkin kepada Nathan dan Clement juga ya. Nah, bagaimana dengan kehidupan kalian secara pribadi ya, masalah pembagian waktu, masalah relasi juga dengan keluarga atau juga yang pekerjaan. Bagaimana saudara mengatasinya? Silakan dari Nathan dulu. Ya seperti tadi cerita awalnya kan kita mulai ini boleh dibilang learning by doing gitu Pak ya. Jadi di awal-awal pandemi gitu ya, di mana semua orang diminta untuk tetap di rumah gitu ya. Iya. Kita ini malah Justru- sering nongkrong di gereja gitu ya. Justru Jadi- paling sering keluar Iya. ya. Terus kita juga ada survei belajar ke gereja lain. Terus
ya habis waktu biasanya pulang, kadang malah waktu awal-awal minggu pertama itu bisa pulang malam gitu ya. Oh. Jadi ya istri di rumah sempat gitu ya ngomel-ngomel gitu ya. Iya. Terus karena saya ya karena mesti banyak belajar gitu ya. Jadi Iya. di rumah itu sampai rumah pun masih pikirannya ini gimana gitu ya. Persiapan Searching, browsing, cari tahu, belajar, jadi pegang HP gitu ya. Jadi sempat juga ya ditegur gitu ya di Iya, rumah iya. gitu ya. Ya sempat apa ya, ya ada konflik sedikit Iya. gitu ya. Tapi saya berusaha maksudnya setelah ya semua sudah mulai lancar gitu ya. Ya pokoknya sampai rumah Iya. saya berusaha udah taruh handphone, udah Ya. main sama anak, luangkan waktu sama keluarga Ya. gitu. Jadi kita melihat dalam masa transisi itu ya, Iya. di mana satu kondisi tidak biasa tentu ada efeknya ya kepada penggunaan waktu dengan keluarga, sehingga ada resiko atau kejadian seperti ini, tapi bersyukur semua bisa sudah dihadapi dengan baik. Kalau Clement sendiri bagaimana tentang pembagian waktu atau relasi dan keluarga mungkin? Yang pasti mama ya, Ya. yang khawatir selalu. Kalau kan kita selalu keluar terus. Iya, iya. Untuk persiapan kan panjang, maksudnya banyak yang harus dipersiapkan. Jadi 1 minggu tuh hampir 4 kali awal-awal. Karena kan kita ya baru ya. Iya, Jadi mama selalu khawatir, selalu ingetin jangan pulang malam-malam. iya. Tapi ya bersyukurlah masih boleh diizinkan. diizinkan. Baik. Tapi kamu tetap jaga kesehatan toh ya, Iya. minum vitamin ya. Nathan juga ya. Oh ya, tiap Itu hari. wajib ya. Iya. Karena biar bagaimana kita yang bekerja, beraktivitas tinggi seperti ini perlu lebih menjaga juga ya, tetap berdoa juga ya. Baik, yang berikutnya mungkin ya untuk Nathan dan Clement lagi, apa yang menjadi satu sukacita yang saudara alami di dalam pelayanan ini? Ya satu memang bidang yang kita geluti ini satu bidang yang mengasihkan buat kita gitu ya. Jadi Satu ya kegembiraan sendiri ya, ya. jadi ya memang jadi kita utak-utak hal yang memang kita suka Sukai, gitu ya. ya, Terus juga bisa jadi berkat gitu ya, menolong jemaat. Benar, benar. Bisa beribadah. jadi berkat ya. Ya, Ya itu satu sukacita ya, Ya. ketika apa yang sudah diusahakan setengah mati terus orang lain ternyata merasa diberkati. Ya. Ya. Dari Clement mungkin ada yang mau ditambahkan? Ya, yang saya pasti menambah skill ya. Oke, Iya, jadi pasti. juga sekaligus sambil belajar semakin dilengkapi. Iya, heeh. Ya, itu juga satu Yang sukacita. sebelumnya kan nggak bisa di dunia ini kan, Ya. belum pernah di dunia ini. Maksudnya belum sempat ditekuni sebelumnya. Iya, Ya, sekarang bisa akhirnya ditekuni. bisa. Iya. Sehingga semakin dilengkapi untuk pelayanan ke depan ya. Iya. Baik, baik. Ya, pertanyaan terakhir mungkin untuk Nathan ya. Nah, apakah ada yang mau disampaikan untuk jemaat supaya bisa jemaat lebih memperhatikan? Silakan dari Nathan untuk mewakili tim EBM ya. ya kalau jadi terus dukung kami gitu ya dalam pelayanan kami. Kami punya satu visi begini. Jadi kalau sekarang ini orang cari sesuatu, tanya sesuatu kan selalu tanya di Google gitu ya. Ya. Jadi kami ingin begini, kita kan punya materi seperti IBS, pembinaan, ibadah, ada tema-tema tertentu yang dibahas, bagaimana juga tiap hari yang sangat rutin itu gitu ya. Nah itu bisa menjadi berkat bagi orang banyak kalau waktu di search di Google dia keluar di atas, kalau keluarnya di bawah orang nggak lihat Iya. gitu ya. Jadi kita ingin media ini bisa menjadi garam, mempengaruhi bukan gereja kita aja tapi orang luar gitu ya. Karena itu gimana caranya itu dengan terus dukung kita, subscribe, like, share gitu. Itu semakin di subscribe, semakin di like, maka waktu dicari di Google itu akan muncul di atas Oh gitu ya. begitu. Jadi apa yang kita buat ini bisa dilihat oleh dunia Menjangkau gitu ya. lebih luas. Menjangkau lebih luas Oke. gitu. Nah, ini harapan dan pesan dari tim EBM buat kita semua jemaat ya. Kita dukung mereka dengan subscribe, dengan like ya. Sehingga apa yang sudah dikerjakan bisa menjadi berkat lebih luas kepada lebih banyak orang. Nah tentu Tuhan yang lebih dimuliakan ya. Dan kerja keras mereka pun juga menjadi sesuatu yang sepatutnya ya. Karena sudah terbayar dengan menjadi berkat bagi orang lain ya. Baik, kita akan juga mengenal lebih jauh seluruh tim EBM ya yang hadir pada malam ini. Saya persilakan untuk Nathan boleh mengundang dan memperkenalkan mereka semua. Silakan untuk boleh maju ke depan untuk kita boleh berkenalan ya, untuk dikenal oleh jemaat.
Oke, jadi yang awalnya kita 4 orang aja gitu ya, sekarang tim EBM sudah berkembang jadi 17 orang gitu ya. Saya undang semuanya untuk boleh hadir, yang hari ini tugas gitu, ada beberapa yang di rumah nggak tugas, jadi tetap di rumah hari ini. Wow, jumlahnya cukup banyak ya. Hari ini yang hadir belasan orang. Ya silakan, mungkin Nathan bisa bantu untuk perkenalkan ya nama dan juga mungkin bagian apa yang mereka kerjakan. Ya kalau dari ujung paling sana, ini Johan bagian kameramen, Vincent juga bagian kameramen, lalu Yudhistira ini operator gitu ya, jadi yang dia yang jalankan lirik, teks gitu ya. Lalu Yosi ini bagian yang quality control, jadi dia yang ngelihat semuanya siaran kita bagus atau enggak di rumah gitu ya. Lalu ada satu wanita, Ibu Ivon ini gitu ya. Ini yang bagian kreatif, bagian yang mikirkan konten-konten, jadi kayak bagaimana IBS online yang edit video itu. Dia dibantu dengan tim tapi dia koordinatornya gitu ya. Lalu ada Santo ini staff, dia yang mempersiapkan semua dari latihan ibadah gitu ya, lalu semua kebutuhan dari latihan sampai kita streaming disiapkan dia. Lalu Hans ini timnya Ivon gitu ya, dia edit video juga. Lalu ada Pak Halim di sini dia soundman gitu ya, jadi acara-acara kita suaranya bisa bagus itu semua setelannya dari Pak Halim gitu ya. Renat di sini operator, dia yang nge-mix video gitu, jadi kita kan ada banyak kamera gitu ya, itu semua tanggung jawabnya Renat untuk bisa ngatur siarannya bisa baik gitu ya. Lalu selain yang hadir hari ini gitu ya, ada yang hari ini tidak bertugas, itu ada Mesyang, ada Felix, ada Ricky, Albert, terus Kenneth, terus habis itu Fania gitu ya. Nah mereka semua ada tugasnya masing-masing, ada yang bagian di recording sekolah minggu, ada yang bagian siapkan skrip untuk warta gereja, untuk presenternya juga gitu ya. Jadi kita semua kira-kira 17 orang Pak di sana. Wow, bersyukur ya, dari jumlah tadi cuma 4 orang sudah berkembang, bertumbuh menjadi 17 orang dan kita harapkan nanti Tuhan tambahkan lagi ya, supaya lebih banyak lagi orang yang mau melayani. Ya, terima kasih untuk kehadiran dari tim EBM ya, baik yang hadir malam hari ini maupun juga yang mungkin mengikuti dari rumah, yang boleh mengikuti persekutuan doa pada malam hari ini. Nah saudara, kita bersyukur untuk keberadaan ya dari saudara-saudara kita ini dalam pelayanan tim EBM. Mereka sudah memberikan waktu mereka, memberikan hidup mereka untuk boleh melayani sehingga kita juga boleh mendapat berkat melalui pelayanan mereka. Nah karena itu pada malam hari ini kita juga mau berdoa bagi mereka maupun juga bagi pelayanan mereka. Kita tahu bahwa tantangan yang mereka hadapi, kesulitan-kesulitan maupun kebutuhan-kebutuhan yang ada itu tidak sedikit. Sehingga tentu saja dukungan doa dari setiap kita jemaat itu menjadi satu kekuatan untuk menopang mereka di dalam tugas-tugas mereka sehari-hari. Nah karena itu malam hari ini saya mengajak kita mempersiapkan hati kita mau berdoa bagi mereka. Kembali kita naikkan pujian yang telah kita nyanyikan tadi, kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Ini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku, sampai akhir hidupku. Mari saudara sekalian jemaat yang dikasihi Tuhan, kita datang di hadapan Tuhan. Kita sekali lagi mau bersyukur atas anugerah Tuhan dalam kehidupan kita masing-masing.
Kalau Tuhan masih memberi kita kesempatan untuk boleh melayani Tuhan, kita masih punya kesempatan untuk boleh mengikut Tuhan dengan setia, semua karena anugerah Tuhan, karena karya Roh Kudus yang terus memelihara kita. Karena itu mari kita bersyukur untuk berkat rohani, berkat jasmani yang Tuhan sudah berikan. Kita bersyukur. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kalau pada malam hari ini sekali lagi kami boleh mengingat segala kebaikan-Mu dalam kehidupan kami, baik dalam pelayanan kami maupun juga dalam kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan. Kami bersyukur karena Engkau yang memelihara hidup rohani kami, Engkau yang menjaga iman kami ya Tuhan, dan bahkan menambah-nambahkan berkat rohani-Mu. Kami juga bersyukur karena Engkau yang masih menjaga kami, memberi kami kekuatan, kesehatan, dan berbagai berkat jasmani yang kami boleh terima dan nikmati dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa untuk kasih setia-Mu, terima kasih untuk pemeliharaan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami mau berdoa. Amin. Saudara, pada saat ini kita juga mau berdoa. Secara khusus kita akan berdoa bagi tim Elion Broadcasting Ministry ini yang sudah hadir di depan kita. Pertama-tama mari kita doakan untuk personelnya, yaitu orang-orang yang terlibat dalam pelayanan ini. Kita tadi mendengar sharing mereka, bagaimana mereka juga punya keluarga, punya pekerjaan dengan berbagai tanggung jawab ini. Tentunya perlu bijaksana dari Tuhan mengatur waktu, juga perlu saling pengertian dalam rumah tangga soal pembagian waktu. Mari kita doakan mereka supaya Tuhan memelihara keluarga mereka, memberkati pekerjaan mereka, dan menjaga kesehatan mereka, sehingga mereka terus boleh berkarya bagi Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, pada saat ini kami ingin berdoa juga bagi saudara-saudara kami yang melayani di dalam tim EBM ini ya Tuhan. Kami bersyukur untuk kesediaan mereka, kehadiran mereka, pemberian hidup mereka, persembahan hidup mereka untuk melayani Tuhan di dalam pelayanan ini Tuhan. Tuhan, karena itu kami bersahati sebagai jemaat-Mu mau berdoa bagi mereka ya Tuhan. Untuk segala pergumulan yang mereka juga alami dalam kehidupan mereka sehari-hari, baik dalam pekerjaan mereka, kami mohon Tuhan juga berkenan menyertai. Mohon Tuhan juga membukakan berkat-Mu, tingkap-tingkap langit yang Kau curahkan dengan berkat-Mu bagi pekerjaan mereka. Sehingga apa yang mereka kerjakan juga boleh berhasil dan memuliakan nama-Mu. Dan kami juga berdoa bagi keluarga mereka Tuhan. Dan relasi baik dengan pasangan, dengan orang tua, dengan saudara. Tuhan menyertai juga sehingga ada satu komunikasi yang baik, ada keharmonisan dalam rumah tangga. Juga saling mendukung, saling pengertian di dalam pelayanan dan juga dalam rumah tangga. Tuhan memberkati, Tuhan menjaga dan memelihara kehidupan keluarga mereka masing-masing. Terima kasih Bapa, kami bersyukur dan berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah saudara, kita juga mau berdoa bagi saudara kita ini supaya mereka tetap diberi sukacita dalam pelayanan. Sekian bulan sudah melakukan tugas ini, tentu bisa ada kelelahan, kejenuhan yang membuat kadangkala seperti kurang menyenangkan atau seperti tidak ada sukacita. Biar Tuhan tambahkan sukacita yang melampaui akal itu. Dan tentu saja semakin banyak orang yang terlibat, semakin tidak mudah untuk sehati, tapi justru semakin dibutuhkan untuk sehati. Karena itu mari kita berdoa, Tuhan tambahkan sukacita melayani dan Tuhan juga tambahkan kesehatian. Mari kita berdoa. Tuhan, kami datang kepadamu, kami juga sekali lagi berdoa bagi saudara kami ini, supaya di tengah kesibukan, rutinitas yang mereka harus kerjakan dari hari ke hari sepanjang sekian bulan dan masih akan terus ke depan. Tuhan, Engkau yang memberikan kesegaran yang baru hari lepas hari. Dan Engkau juga yang memberikan sukacita untuk terus melayani. Sukacita yang melampaui akal, yang tidak bergantung kepada keadaan, tapi yang Tuhan karuniakan dalam hati setiap mereka ya Tuhan. Dan bahkan juga Tuhan, di tengah begitu atau semakin bertambahnya orang-orang yang terlibat dalam pelayanan, Tuhan, kami bersyukur untuk kehadiran lebih banyak orang yang bersedia memberi hati mereka untuk melayani Tuhan. Namun kami sadar bahwa manusia mempunyai pikiran sendiri-sendiri, sehingga Tuhan sungguh butuh kerendahan hati, hikmat dari Tuhan untuk boleh sehati. Tuhan karuniakan kerendahan hati, Tuhan berikan hikmat juga kepada para koordinator, sehingga mereka boleh menyatukan, mereka boleh tetap bersehati, dalam melihat bahwa tujuan mereka sama untuk memuliakan Tuhan dan menjadi berkat bagi jemaat dan bahkan bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan hal ini dalam tangan-Mu, kiranya Tuhan yang memberkati. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, kita juga mendengar bagaimana tim ini juga mempunyai tantangan-tantangan ke depan yang semakin berat, membutuhkan skill yang lebih baik, SDM yang lebih banyak. Karena itu mari kita berdoa, kalau Tuhan juga gerakan anak-anak muda atau siapapun yang mempunyai waktu dan skill yang dibutuhkan
untuk boleh memberi waktu dan hidup mereka untuk melayani bersama. Tuhan sediakan orang-orang baru sehingga proses pengkaderan ini terus berjalan dengan baik. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami datang padamu, kami juga sadar bahwa pelayanan ini akan terus harus ada. Karena dunia membutuhkannya, firman-Mu dapat diberitakan dengan lebih leluasa melalui pelayanan ini Tuhan. Dan Tuhan juga menyediakan orang-orang yang baru, orang-orang yang mau memberi waktu mereka, hati mereka, dan bahkan talenta yang Tuhan sudah berikan untuk boleh bersama-sama melayani. Sehingga proses pengkaderan dan juga kebutuhan SDM ini Tuhan juga yang sediakan. Terima kasih Bapa, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah saudara, tentu saja kita juga mau berdoa untuk pelayanan mereka juga ya, pelayanan dari tim EBM ini. Supaya Tuhan sendiri yang memberi hikmat kepada setiap mereka di dalam bagaimana menyajikan, entahkah dalam proses penyiarannya, proses persiapannya, yang semua butuh hikmat dari Tuhan. Sehingga ketika itu disajikan, jemaat yang mendengarkan atau orang-orang yang mendengarkan bisa menangkap pesan firman Tuhan itu dengan lebih jelas, dengan lebih baik ya. Segala kendala yang bisa menghambat penangkapan itu atau proses penyiaran itu bisa Tuhan tolong sehingga tim ini bisa menjauhkan hal itu dengan hikmat dari Tuhan, menyajikan sesuatu yang baik dan jelas. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami datang kepadamu, kami juga berdoa Tuhan untuk pelayanan mereka Tuhan, dalam usaha yang mereka kerjakan, dengan talenta dan juga keterbatasan yang ada. Tuhan karuniakan hikmat, sehingga apa yang dikerjakan oleh setiap anggota tim, mereka sungguh diberikan hikmat yang dari Tuhan. Mereka tahu bahwa pesan firman Tuhan yang harus sampaikan itu harus jelas, harus bisa sampai ke hati jemaat. Karena Tuhan tolong di dalam persiapan, di dalam seluruh proses penyiaran, Tuhan memberi hikmat-Mu, karunia-Mu, sehingga mereka boleh mengerjakan dengan baik. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah saudara, yang terakhir untuk tim pelayanan tim EBM ini kita doakan supaya apa yang sudah dikerjakan dan masih akan dikerjakan bisa menjangkau lebih luas, lebih banyak orang. Bukan hanya jemaat Elion, tapi keluarga dari jemaat Elion, bahkan orang-orang yang mungkin belum mengenal Elion, tapi merupakan kenalan dari jemaat atau siapapun yang butuh firman Tuhan. Melalui pelayanan ini bisa terjangkau. Mari saudara kita buka suara berdoa untuk pekerjaan ini. Bapa di surga, kami datang kepadamu, sekali lagi kami juga ingin berdoa supaya melalui pelayanan tim EBM ini, firman-Mu dapat diberitakan secara lebih luas, menjangkau lebih banyak orang. Bukan hanya jemaat Elion, tapi juga keluarga jemaat Elion yang belum bergereja di tempat ini. Atau bahkan kenalan, kerabat yang belum kenal gereja Elion, boleh mendengar firman Tuhan yang diberitakan. Bahkan lebih banyak orang yang tak terhitung banyaknya yang kami juga tidak kenal, boleh mendengar firman Tuhan. Karena Tuhan, kiranya Engkau berkenan memakai alat ini, alat yang sederhana dan terbatas ini di dalam tangan Tuhan menjadi alat yang luar biasa untuk menjadi berkat yang besar bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, ini hanya 5 roti dan 2 ikan saja, tapi kami serahkan ke dalam tangan Tuhan yang mengubahnya untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Yang terakhir, saudara, kita tidak lupa mendoakan keadaan bangsa kita dengan kesulitan ekonomi yang masih kita hadapi dan juga perjuangan untuk mendapatkan obat maupun juga vaksin yang menghadapi pandemi ini. Kita berdoa Tuhan memberi jalan keluar, Tuhan memberi kekuatan dan hikmat bagi seluruh komponen bangsa kita boleh berjuang menghadapi masalah ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sekali lagi datang kepadamu Tuhan, menyerahkan keadaan bangsa kami ini, seluruh keadaan kami ke dalam tangan Tuhan, dengan berbagai persoalan yang ada, baik itu dari segi ekonomi yang sudah menghimpit banyak orang. Tuhan, Engkau yang memberi pertolongan, sehingga bukan hanya pemerintah tapi dari seluruh komponen masyarakat juga boleh bersehati berjuang untuk mencari jalan keluar, untuk bisa membawa satu kesejahteraan yang lebih baik bagi masyarakat, khususnya mereka yang sungguh terdampak dengan kondisi ini ya Tuhan. Kami mohon karunia-Mu, kami mohon kemurahan-Mu. Demikian juga Tuhan untuk menghadapi penyakit ini. Tuhan tolong segala upaya yang sedang dikerjakan untuk mencari obat maupun juga vaksin, menghadapi, menangani dan mengatasi virus ini. Tuhan, hanya oleh anugerah-Mu, oleh kuasa-Mu yang Kau karuniakan, dan hikmat-Mu, kepandaian yang Kau berikan kepada para ahli, sehingga mereka boleh bekerja dengan baik dan menemukan obat vaksin yang dibutuhkan. Sehingga Tuhan, kami mohon wabah ini boleh cepat ditangani dan wabah ini boleh berlalu. Tuhan, kami menyerahkan dalam tangan-Mu seluruh kehidupan kami Tuhan. Anak-anak-Mu ada dalam tangan Tuhan. Apapun yang terjadi ke depan, kami tahu bahwa Tuhan setia dan tidak berubah. Tuhan terus bersama dengan kami dari sekarang sampai selama-lamanya.
Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Baik, selamat malam jemaat yang dikasihi Tuhan. Sampai di sini persekutuan doa kita malam hari ini, dan sampai berjumpa Rabu depan. Persekutuan doa kita akan diadakan melalui Zoom karena kita akan memulai kelas EBS, sehingga kita tidak melalui saluran YouTube tapi melalui saluran Zoom yang nanti akan di-sharingkan ya kepada jemaat. Sekian, Tuhan memberkati. Selamat malam.